panitia ketar-ketir. Tapi kalian tetap semangat untuk hadir. Good. Jangan ganggu anakku. Jangan sesekali menjerumuskan anakku pada kecanduan kalian akan membunuh sesama. Jika kalian berani, langkahi dulu mayatnya. Jangan mayatku, nanti aku nggak bisa tampil. Kalian rugi loh bayar 10.000. Ya, Mbak. Aha. Nanti kita masak. Aha, iya. Cuk. Nakal loh kamu. Tak jewek kupingmu ya. Masa sih, Mas? Masa sih aku cantik? Aku tahu aku cantik. Mas bisa aja deh. Kamu mau kemana? Jangan kemana-mana toh. Aku jadi sendiri kalau kamu kesana. Sudah ku bilang, jangan ganggu mertuaku. Kurang ajar kau, kurang ajar. Dasar kau, memang kurang ajar. Anakku jalanan. Say hi. Anakku ganteng ya. Sayang. Kita cek dulu. Kamu anakku tidak? Pipinya tembem kayak aku. Oke, kamu lulus. Kamu anakku sayang. Kenapa kamu nangis, Nak? Kenapa? Kamu dicegat sama itu preman tam itu? Ya. Wah, kurang ajar. Lempar ya, Nak? Lempar, Nak. Waduh, yang kena penonton. Kamu itu kalau dilempar jangan menghindar. Ambil. Ayo cepat ambil. Aduh. Ambil. Lama banget sih. Cepat. Anak, sakit ya sayang. Kita ulang sekali lagi biar kena, mau? Mau? Itu dong. Kalau dilempar itu, diam. Jangan menghindar, biar kena. Oh, anakku sayang. Iya. Halo. Kok kamu jadi gudeg sayang? Gudeg, makanan khas Yogyakarta, warisan budaya Indonesia. Seharusnya kamu itu masuk UNESCO sayang. Biar famous. Ini cantik. Anakku jadi gudeg. Babi guling. Wow, babi guling. Es kriuk mau nggak? Sayang. Ini enak, ini mahal. Waduh. Kenapa? Ini sendal? Iya. Kamu pikir aku ini gila? Gak bisa membandingkan mana sendal, mana babi guling, mana anakku. Aku kan pintar ya kan sayang? Aku memang pintar. Semenjak aku berbicara dengan orang gila, aku tidak tahu cara membedakan sendal, babi guling, ataupun itu gudeg. Sebenarnya siapa yang gila? Aku atau dia? Dia atau aku? Kamu memang gila.
Kamu memang gila. Kamu memang gila. Ya. Sudah. Ya, ya. Dia memang seperti itu orangnya. Tidak apa-apa. Kenapa? Berbahaya? Tidak. Dia tidak berbahaya. Iya, dia memang seperti ini orangnya, lihat. Apakah muka seperti ini tampak berbahaya bagi kalian, ha? Sudah. Sudah. Nang ning nang nang cilok. Sudah ya. Dia memang seperti itu orangnya, tidak apa-apa. Iya, dia suka melempar sendal. Tapi bayangkan saja, sendal itu adalah senyuman yang berasal dari surga. Kalian mau? Hah? Kalian mau? Pantas saja orang ini tidak suka surga, Sudah ya, sudah. Jangan diganggu. Bersikap sopan saja, kadang masih suka diamuknya. Biasa saja, biasa. Seperti tidak terjadi apapun. Hah? Gila? Kau bilang dia gila? Tak remet kamu ntar. Tidak. Sama sekali tidak. Justru ketika dia dikatakan gila, dia akan lebih gila lagi dari apa yang kita duga. Kalian ingat? Tole, le, Rika ngapane ngono le? Wis ngene bali bae wis bengi ke. Dalane lipeteng banget ke. Ora iso ndeleng kok. Tole, wis ngene lagi deleng kae. Ana mobil, pokoknya ketabrak, pokoknya mati nyok sing repot deh. Tole, wis ngene bali bae le. Tole. Rami hanya bisa menangis melihat malaikat kecilnya ditabrak dan dilindas mobil patroli. Apakah hanya itu? Tidak hanya itu. Serentetan peristiwa yang mengganggu jiwa dan pikiran Rahmi. Anak yang tinggal menghitung hari lahir dari kandungannya, terlahir paksa dan meninggal sewaktu masih di Jogorogo Ngawi. Kalian mau tahu bagaimana anaknya meninggal? Perutnya diinjak oleh gerombolan rope haze. Anakku si
Hong letak nang jaban tanpa. Tolong jangan katakan dia gila. Apa yang diperbuatnya, apa yang dikatakannya melalui bahasa Inggris, Belanda, Indonesia, Jawa melipis, tariannya, nyanyiannya, atau saat tertawa-tawa sendiri, mencaci, memaki, dan mengamuk, adalah cara dia tengah mengungkapkan isi pengalaman hidupnya. Begitulah Rahmi. Begitulah. Maka waktu itu aku sempat menangisinya. Karena ada yang ingin memasuk dan sudah dianggap meresahkan. Sungguh aku tidak rela. Meski konsekuensi yang harus aku terima adalah dianggap gila. Surat dengan bahasa sandi sudah aku sampaikan pada Kapten Haryadi di Desa Kelerturi, Kolonel TB Simatupang di Rumah Sandi Nanggulan, Kolonel Bambang Sugeng di Gelangan Magelang, dan Sinyu di Ranggan Temanggung. Hari aku berjalan kaki. Kembali lagi ke Jogja. Begitu seharusnya. Setibanya di Secang, tidak ada prasangka apapun, hanya rasa iba menolong seorang gadis yang keberatan membawa barang bawaannya. Aku sengaja naik gerbong lebih dulu, tapi tiba-tiba gadis itu lenyap dari pandanganku. Tertangkaplah. Aku sudah curiga. Puluhan serdadu Belanda ada di dalam gerbong. Meskipun mereka bersenjata, penangkapan kali ini jauh dari biasa. Sangat sopan. Tentu saja, karena aku adalah seorang intelijen. Merupakan sebuah keuntungan terbesar jika mereka bisa mengorek banyak informasi penting dariku. Rahmi menurut saja. Ketika disuruh turun dari gerbong, menaiki sebuah truk tanpa dorong paksa. Lalu ditutup kedua mata kemudian. Tidak ada pertanyaan apapun selama perjalanan. Hanya mendengar mereka mengobrol dengan bahasa Belanda yang sedikit tidaknya diketahui. Tidak ada pembahasan apapun tentang permasalahan ini. Hanya masalah keluarga. Ayo, apa lagi? Apa? Ayo, apa? Makanan kesukaan. Lezat. Dan ya, kegemaran mereka pada gadis-gadis Hindia Belanda yang berambut panjang dan lurus dengan mata bulat kehitaman. Sesekali ada yang nakal menyingkap rok kainku.
pun langsung dibentaknya. Fikri, cabut, cuk. Sopan sekali mereka memperlakukan seorang tawanan. Aku tidak tahu ini sedang menghadap kemana. Aku hanya duduk dalam sebuah truk yang sedang berjalan, lalu berhenti. Masih dengan mata tertutup, aku dituntun jalan menuruni anak tangga. Mulai terdengar suara rintih kesakitan. Semakin jelas suara itu, tertutup derap sepatu. Lengking menyayat orang sedang disiksa, bahkan orang meregang nyawa. Hawa semakin pengap dan bau air darah. Aku dimasukkan pada sebuah ruangan dan didudukan di atas sebuah kursi. Kursi pesakitan. Lalu dibuka penutup mata kemudian. Mataku silau terkena silap lampu yang mengarah tepat pada wajahku. Beberapa kali aku berusaha melihat siapa yang ada di depanku, tampak seperti bayangan. 6 Nyetun! Jangan! Oh. Hei, Nona, sudah. Jawab cepat. Ik akan pastikan ye baik-baik saja. Nederlands is slick. Bahasa Belandamu sungguh buruk. Eerste en laatste, die ik berat. Pertama dan terakhir aku berbicara. Orang di belakangku mendorong keras kepalaku dan membenturkan wajahku pada meja. Seketika darah mengucur dari hidung dan mulutku. Jangan pikir aku ini orang bodoh. Tidak semua orang Indonesia itu bodoh. Aku
saja bertanya apapun. Lenyapkan saja aku. Trik murahan. Nona, sudah, tidak perlu ragu, tidak perlu, ya, bingung, jangan bingung, sudah cepat. Surat apa? Ya, siapa untuk? Hah? Dari mana? Answer! Will deze man zich sterven? Ingin lihat laki-laki ini mati? Binenhort bin jij aan de boer. Sebentar lagi giliranmu. Mati rasa. Kulit ini mati rasa. Saat kedua tangan dipegang dan dilemparkan sangat keras pada tembok sel hingga menimbulkan gema. Lagi-lagi pejuang yang sudah ditembaknya tadi dibenturkan kepalanya dan ditembak sekali lagi. Aku hanya berusaha menghitung berapa lembar bulu mata saat ada yang menelanjangi dan menindihku. Berganti orang dan berganti lagi. Tubuh ini hanya ditumbuk pisah sebagai alas memandikan orang mati. Waktu terus berlalu. Siang atau malam tidak ada bedanya. Aku tertidur bukan karena rasa kantuk, melainkan pingsan. Aku terjaga karena dipaksa, diseret dan diguyur air tubuh ini. Ya, diguyur air. Kepalaku ditekan agar separuh wajahku berada pada sela-sela besi kerangkeng. Dipaksa mata ini melihat penyiksaan yang akan dilakukan. Seorang pria setengah telanjang dengan kedua tangan dan kiri diikat terpisah dan dikaitkan pada bilah besi kerangkeng. Kedua kakinya diikat terpisah dan dikaitkan pada mobil jeep yang sudah hidup mesinnya. Hut Cepet kowe ngendika. Nyong ora gelem mati kae. Deleng komandan wis kesu. Kowe gelem mati apa nyong tes enom nyong tasine mulu. Mati. Aja mati. Please. Cepet ngendika. Komentar sang serdadu yang dijawab dengan pukulan keras dari sang komandan. Semakin marah sang komandan,
Tidak ada satupun yang mau menjalankan perintah itu, meski dengan ancaman tembak. Ia memaki, memukul, menendang siapa saja. Baru ada yang mau menjalankan perintah itu. Itu pun hanya satu, tentara Gurkha. Sang komandan memaksakan diri menaiki mobil jeep dan bersamaan dengan tentara Gurkha, mereka mulai tancap gas. Roda belakang berputar kencang, sangat kencang. Tali yang mengikat kedua tangan dan kaki pejuang tadi mulai mengencang. Debu kerikil terlempar dari bawah roda mobil jeep yang sedang berputar. Dan seorang anak buah sang komandan mengambil pistol, berlari mendekati mobil jeep, menembak kepala sang komandan, menembak kepala tentara Gurkha, dan menembak kepalanya sendiri. Aku mohon, jangan lanjutkan lagi ceritanya. Aku mohon, aku tidak kuat. Bude, ibu, ya aku mohon. Sudah cukup. Nome, Yupro, panggil aku Nona. Jangan nangkuk gembel. Sudah. Kalian pasti sudah menganggap aku ini gila, bukan? Ya, gila. Berisik. Tapi tunggu dulu. Pada tanggal 20 Januari 1949, tubuh Rahmi dalam keadaan telanjang ditemukan seorang misionaris Katolik asal Belanda di daerah Bedono. Sempat dirawat di gereja di Salatiga, masuk juga ke rumah sakit jiwa di Keramat Magelang. Tapi ini yang seru. Payudara sebelah kanan membesar dan payudara yang sebelah kiri mengecil. Setelah itu dia menggelandang di kota-kota Ambarawa, Temanggung, Magelang, Salaman, pinggiran Jogja, dan terakhir terlihat berkeliaran di Muntilan kurang lebih 5 bulan.
5 bulan. Setelah pertemuanku dengan beliau dengan segala kisahnya, aku tidak tahu di mana keberadaannya. Konon ada yang menyerahkan ke dinas sosial. Sudah, kau pasti lelah seperti ini. Mari ku kempeskan. Ya, cerita yang memaksaku menutup telinga, dikatai cengeng bahkan penakut, adalah tentang teror yang dialami pada diri seorang pejuang seperti Rahmi. Hukum pecah kulit, kedua tangan dan kaki diikat, kemudian ditarik oleh 4 ekor kuda. Pori-pori mulai terbuka lebar, mulut menganga, tak berucap, wajah membiru dan badan menghitam. Tangan kiri putus, disusul tangan kanan. Kedua kaki ditarik 2 ekor kuda entah kemana, dan hanya menyisakan darah di tanah. Salah satu hukuman paling kejam di dunia yang pernah diterapkan kepada Peter Eberfield, seorang Indo-Jerman Siam semasa VOC di Batavia dulu. Tempat pelaksanaan hukum tersebut dinamai Kampung Pecah Kulit. Ya, pada tahun 1989, sewaktu mengadakan bakti sosial di Kota Gede, Yogyakarta, tidak disangka aku bertemu dengan Ibu Rahmi. Beliau tampak sangat tua sekali, sudah duduk di kursi roda, kakinya lumpuh, matanya mengalami kebutaan total dan bibirnya terus bergerak, entah melafazkan apa. Yufro, panggilku lirih. Beliau mulai memelukku erat, meraba pinggang, dada, bahkan mengusap-usap wajahku sambil terus menatapku, walau hampir putih semua matanya. 3 hari kemudian, aku mendapatkan kabar bahwa ada yang meninggal di panti jompo tersebut. Dan beliau adalah Ibu Rahmi. Tidak ada tabur bunga, tidak ada tembakan salvo untuk menghormatinya. Bahkan tidak ada dentuman meriam untuk mengingatnya.